Kekayaan alam Indonesia. Pak Sri Kandi Ibu Pertiwi. Sebagai negara yang beriklim tropis, potensi pertanian Indonesia menjadi bukti asli negeri ini. Pertanian Indonesia merupakan tulang punggung dari perekonomian dan pembangunan nasional. Keanekaragaman pertanian Indonesia didukung dengan persebaran kondisi geografisnya. Subur makmur tanahnya, melimpah ruah hasil panennya, membuat pemerataan komoditas introduksi di Indonesia. Sudah menjadi keabsahan jikalau pertanian sangat potensial untuk dikembangkan. Indonesiaku, negeri berjuta potensi untuk komoditas Indonesia yang maju. Indonesia merupakan negara agraris yang memiliki potensi alam untuk dikembangkan, terutama pada sektor pertanian. Banten sebagai salah satu provinsi yang memiliki potensi pada sektor pertanian, memiliki komoditas pertanian untuk dikembangkan serta dipasarkan secara global. Namun, polemik pada sektor pertanian membuat pemasaran hasil dari komoditas pertanian menjadi terhambat. Dilansir dari pikiranrakyat.com, petani memiliki permasalahan pada pendistribusian hasil tani. Sementara itu, dilansir dari validnews.id, tidak ada peningkatan nilai tukar petani secara signifikan, yang dikarenakan permasalahan pada pendistribusian. Oleh karena itu, permasalahan tersebut menjadi urgent jika tidak ada strategi pemasaran pada komoditas pertanian yang akan berimbas pada fluktuatifnya nilai jual petani. Dewan juri yang kami hormati, permasalahan distribusi pada sektor pertanian sudah menjadikan komoditas pertanian mengalami penurunan yang fluktuatif. Oleh karena itu, penulis menghadirkan suatu gagasan kreatif, inovatif, serta solutif untuk memecahkan permasalahan tersebut. Saya, Handika Mukti, dan rekan saya, Eka Putri, kami delegasi dari Universitas Negeri Semarang, dengan bangga mempersembahkan Toko Tani, platform e-commerce terintegrasi berbasis BUMD, badan usaha milik daerah, sebagai strategi pemasaran hasil tani, guna menjadikan komoditas pertanian Banten yang berdaya saing. Dewan juri yang kami hormati, perlu kami tegaskan kembali bahwa sebagai platform e-commerce, Toko Tani memiliki fitur unggulan berupa tani panen, tani usaha, tani ekspor, tani inspiratif, tani diskusi, serta lapor tani. Tani panen merupakan fitur yang memberikan kemudahan bagi para petani dalam hal penjualan hasil panen. Tani usaha merupakan fitur yang menyediakan layanan penawaran dan permintaan guna mempermudah pihak petani dan pengusaha melakukan kerjasama, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan di antara kedua belah pihak. Tani ekspor merupakan fitur yang menyediakan layanan ekspor guna mencukupi kebutuhan ekspor dalam negeri, di mana petani dapat melakukan kerjasama dengan pihak pemerintah. Tani inspiratif merupakan fitur yang memberikan kemudahan para petani untuk berbagi kisah inspiratifnya melalui video, motivasi, serta narasi deskripsi. Tani diskusi, fitur ini memberikan ruang bagi petani untuk melakukan diskusi dengan petani lainnya. Dan yang terakhir, lapor tani. Fitur ini memberikan ruang bagi petani untuk mempermudah penyampaian aspirasi kepada Dinas Pertanian Daerah. Dalam pengintegrasian Toko Tani, penulis menyediakan 3 bentuk capacity building guna meningkatkan sumber daya petani. Mekanisme ini diantaranya pengenalan, pembinaan, serta pendampingan. Pengenalan merupakan tahap awal guna mengenalkan platform Toko Tani kepada petani. Layanan ini berupa sosialisasi serta pelatihan pengoperasian Toko Tani. Pembinaan merupakan tahap lanjutan yang memfokuskan peningkatan capacity building berupa pelatihan pemberdayaan hasil panen, strategi pasar, serta branding produk. Pendampingan adalah tahap akhir berupa tahap lanjutan setelah tahap pengenalan dan pembinaan, di mana pada tahap ini petani mendapatkan pendampingan oleh stakeholder. Tahap pendampingan juga bertujuan untuk menciptakan koherensi antar mekanisme yang ada. Dalam rangka pengimplementasian Toko Tani, dibutuhkan tahapan strategi, yaitu diantaranya adalah studi pendahuluan.
yang akan dilakukan peninjauan dan pengidentifikasian terhadap komoditas pertanian yang ada di Banten. Selanjutnya yaitu adalah pengaktualisasian, yaitu akan dilaksanakan pembuatan aplikasi serta pelaksanaan capacity building dari toko tani tersebut. Selanjutnya yaitu adalah pengimplementasian. Pada tahap ini, petani dapat menjualkan hasil panennya melalui platform ini. Yang terakhir yaitu adalah monitoring dan evaluasi. Pada tahap ini akan dilaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap platform toko tani. Toko tani sebagai platform guna menjembatani penjualan hasil panen selalu berusaha untuk menciptakan komunitas pertanian Banten yang berdaya saing. Penulis sangat yakin dan optimis apabila toko tani diimplementasikan dengan baik, maka dapat menciptakan komunitas pertanian Banten yang berdaya saing. Hanya sedikit kata yang kami ucapkan dan sedikit bakti kami berikan. Melalui inovasi karya, kami mendedikasikan toko tani sebagai bukti bakti kepada negeri.